Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, perumusan dasar negara Pancasila memiliki 4 poin. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki 2 poin. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 1 poin. Yang keempat, negara Pancasila sebagai negara kebangsaan memiliki 4 poin. Yang kelima, paham negara pemersatu memiliki 3 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Rena dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 3 yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kalian tahu tidak kenapa Pancasila digunakan sebagai dasar negara? Karena Undang-Undang Dasar 1945. Saya di sini akan sedikit membahas tentang kenapa Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara yaitu karena bahasa Indonesia itu memiliki ciri-ciri bahasa Indonesia itu sendiri dan sebagai tujuan dan pedoman dari berbagai aspek kehidupan oleh masyarakat. Pada tahun 1942, Jepang telah mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Dan pada tahun itu pula, mulailah masa penjajahan Belanda atau di tanah air kita. Penjajah Jepang kita yang membawa penderitaan lahir dan batin pada rakyat Indonesia telah menimbulkan kebencian dan telah memupuk rasa persatuan di kalangan bangsa Indonesia itu sendiri. Jepang menunjuk para pemimpin bangsa Indonesia supaya mau bekerja sama dengan mereka untuk kepentingan perangnya dalam melawan sekutu. Karena bujukannya yang memaksa itu, para pemimpin kita mau memenuhi permintaannya. Di samping kesempatan itu dipergunakan untuk menggalang persatuan bangsa Indonesia sehingga menjadi kokoh dan menyiapkan rakyat Indonesia untuk perjuangan selanjutnya. Pemimpin-pemimpin kita mendesak pemerintah penduduk Jepang agar segera mendekatkan Indonesia untuk setidaknya diambil tindakan langkah-langkah selanjutnya. Dan pemerintah Jepang yang menyadari bahwa kedudukan mereka semakin terdesak oleh sekutu tidak dapat menghindari tuntutan pemimpin-pemimpin kita untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Walaupun Jepang mengusahakan agar pemimpin pemerintah pusat Jepang, pemerintah Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang yang menyadari bahwa kedudukan mereka semakin terdesak oleh sekutu tidak dapat menghindari tuntutan pemimpin kita untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Walaupun Jepang mengusahakan agar Indonesia merdeka itu tetap berada dalam lingkungan Asia Timur Raya, beri bawah pimpinan pemerintah pusat Jepang, pemerintah Jepang di Indonesia mengetahui bergeloranya semangat bangsa dalam dada pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka mulai memperhatikan usul-usulan dan desakan-desakan pemimpin-pemimpin kita. 2. Kedudukan penjajahan Jepang di Indonesia pada akhir 1944. Untuk menarik hati bangsa Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Balatentara Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 7 Desember 1944, di dalam sidang istimewa Teikoko Gikai atau Parlemen Jepang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso atau pengganti Perdana Menteri Tojo mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang bahwa daerah India Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Apa yang sebenarnya menyebabkan dikeluarkannya pernyataan tersebut adalah karena semakin terjepitnya angka perang Jepang. Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang terletak di strategis jatuh ke tangan Amerika yang menimbulkan keguncangan dalam masyarakat Jepang. Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet PM Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan diangkatlah Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah satu langkah yang diambil guna mempertahankan pengaruh Jepang di antara penduduk negeri-negeri yang diduduki ialah dengan cara mengeluarkan pernyataan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.
Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bahwa tentara serikat yang disambut oleh penduduk tidak sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu ke negara merdeka. 3. Saat-saat kejatuhan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1944 jatuhlah Saipan dan dipukul mundurlah angkatan perang Jepang di Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall oleh angkatan perang serikat. Maka seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam dan berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang menghadapkan serangan serikat atas kota-kota Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan tentara serikat telah pula mendarat di pelabuhan kota minyak seperti Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Seiko Shikan Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 telah mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha dengan BPPK atau Dokuritsuzumi Chosakai. Tindakan itu merupakan langkah awal atau langkah konkret pertama bagi terpenuhinya janji Koiso tentang kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Maksud dari tujuan itu ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. 4. Tentang BPPK. Susunan pengurusan BPPK terdiri atas sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri atas seorang Koicho ketua, 2 orang Fikri Kaicho ketua muda, 60 orang lain anggota, termasuk 4 orang golongan Cina dan golongan Arab, serta golongan peranakan Belanda. Terdapat pula 7 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang, tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. Terdapat 70 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang, tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. Pengangkatan diumumkan pada tanggal 29 April 1945, di mana yang diangkat sebagai Kaicho atau ketua bukanlah Insinyur Soekarno yang saat ini dikenal sebagai pemimpin nasional utama, tetapi Dr. Rajiman Widyo-Diningrat. Kedudukan sebagai seorang anggota bisa dalam bidang tersebut akan lebih mempunyai kemungkinan besar untuk turut aktif dalam perundingan, sedangkan sebagai Kaicho kedua pertama dijabat oleh seorang Jepang yakni Shuchokan. Shuchokan apa, Dek? Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, bertempat di gedung Chuo Singapura, dan Letnan Jenderal Nagano atau Panglima Tentara ke-16 di Jawa mengibarkan bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Prigodingo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toshihiko Masuda. Anggota Badan Penyidik Persiapan Kemerdekaan atau BPPK seluruhnya berjumlah 60 orang bangsa Indonesia, diantaranya 4 orang keturunan Cina, seorang keturunan Belanda, dan seorang keturunan Arab. Mereka itu diantara lain Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Dr. Kusuma Atmaja, Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Abdul Qahar Muzaffir, Haji Agus Salim, Profesor Mr. R.M. Suipomo, Mr. Latuhari, Mr. Ahmad Subardo, Otto Iskandar Dinata, Mr. A.A. Marimis, Dr. Yip Chuan Bing, Lin Kong Hyang, Abbas dan lain-lain. 1. Masa sidang BPPK. Badan penyidik ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian perundingan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo-Diningrat dan bagian tata usaha yang diketuai oleh R.P. Soeroso, sedangkan wakilnya Mr. A.G.
Prigodigdo. Masa-masa meliputi A. Masa sidang 1 tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945. B. Masa sidang 2 pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam salah satu sidang BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 telah diadakan pembicaraan tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, seorang anggota BPPK, Insinyur Soekarno, mengucapkan sebuah pidato yang pokoknya mengusulkan dan menegaskan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara yakni dasar untuk di atas didirikan Indonesia merdeka haruslah kokoh, kuat, sehingga tak mudah ditumbangkan. Dijelaskan selanjutnya bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikirannya yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia itu hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keindonesiaannya, dan selain itu terdapat pula pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk. 2. Perumusan Pancasila. Berdasarkan dalam pemikiran tersebut, Insinyur Soekarno mengemukakan dan sekaligus mengusulkan 5 prinsip asas yang sebaik-baiknya dijadikan dasar negara merdeka, yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau keperkemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Setelah mengusulkan kelima prinsip tersebut, Insinyur Soekarno kemudian menegaskan lagi sebagai berikut. Dasar-dasar negara Indonesia saya usulkan 5 bilangnya, inilah Panca Dharma. Bukan nama Panca Dharma, tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas Pancasila menurut tata bahasa ialah 5 dasar. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar pesusilaan. 3. Pancasila dirumuskan secara resmi dan sah. Pancasila yang dirumuskan dan disepakati oleh para pemimpin negara dalam rangka pembentuk sebuah negara nasional, yaitu negara keseluruhan Republik Indonesia. Oleh karena Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut secara lahir inilah merupakan hasil mufakat para anggota kedua badan tersebut. Para anggota kedua badan tersebut adalah tokoh-tokoh penggerak nasional yang terkemuka badan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu perumusan dasar negara Pancasila memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu keadaan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua, kedudukan penjajahan Jepang di Indonesia pada akhir tahun 1944. Yang ketiga, saat kejatuhan Jepang di Indonesia yang pada tanggal 1 Maret 1945 Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan menjadi Badan Penyidik Persiapan Kemerdekaan, disingkat dengan BPPK atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Tindakan ini adalah langkah konkret pertama bagi terpenuhnya janji Koiso, yaitu kemerdekaan Indonesia kelak
di kemudian hari. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentang BPPK, yaitu Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut dengan Teuku Junwi Cosakai. Yang memiliki masa sidang. Yang pertama adalah masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang B, masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1946 dengan hasil rumusan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan, terima kasih atas perhatiannya tentang materi yang saya bahas, serta terima kasih kepada dosen saya, Pak Bambang, selaku guru mata kuliah Pancasila. Mohon atas saran dan kritikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga beliau dan kita semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saya cukupkan materi ini dan akan dilanjut oleh teman saya, Teguh Saputra, yang membahas akan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Saputra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, semester 1, kelas A. Baik teman-teman, selama 25 menit ke depan, teman-teman akan menyaksikan video presentasi dari saya. Presentasi ini untuk memenuhi satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pancasila. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sub yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini terdapat 4 poin yang ada, yaitu arti pandangan, nilai-nilai yang terkandung, fungsi, serta contoh. Baik, jika teman-teman kurang paham dan kurang mengerti apa yang saya sampaikan di dalam video ini dan di dalam materi ini, mohon koreksinya dan menanyakan jika kurang paham, maka insya Allah jika bisa akan saya jawab. Baik, semoga teman-teman menyimak video ini dengan sangat baik, karena ini adalah sebuah materi yang ingin saya presentasikan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila secara global terlebih dahulu. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu sebuah dasar negara atau ideologi negara Indonesia yang memiliki 5 sila dan 5 sila yang setiap sila-silanya itu mengandung makna serta mengandung arti. Dengan adanya Pancasila ini, bangsa Indonesia akan damai dan adil. Di sini yang poin pertama saya akan menjelaskan tentang arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini tertulis yaitu setiap bangsa yang berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya untuk menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa gelisah, baik itu persoalan hidup diri sendiri, masyarakat, ataupun persoalan hidup bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Baik. Jadi setiap manusia harus mempunyai pandangan hidup ke arah mana kita akan menata kehidupan kita ke depannya. Kita harus mempunyai konsep kehidupan kita tertata, terstruktur, yang jelas ke arah mana kita akan menuju hidup kita. Dan tanpa adanya pandangan hidup maka diri kita akan merasa gelisah dan bingung bagaimana kedepannya kita akan hidup. Kita harus memiliki pandangan, karena pandangan hidup itu sangatlah penting. Jadi pandangan hidup ini harus dimiliki setiap manusia. Setiap manusia pasti memiliki pandangan hidupnya masing-masing dan mempunyai konsep hidupnya masing-masing. Jadi setiap manusia itu mempunyai pandangannya masing-masing. Makanya setiap manusia itu mempunyai pemikiran, pandangan yang berbeda-beda terhadap orang. Dan tidak ada yang mempunyai pandangan dan pemikiran yang sama. Dan disinilah akan dibahas yaitu Pancasila. Yang akan dibahas yaitu Pancasila yang bisa menjadi pemersatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baik, yang kedua yaitu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila ini dijadikan suatu motivasi Pancasila ini dijadikan dasar dan motivasi dalam segala perilaku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, Pancasila ini sangat memotivasi di dalam perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Dan semua sila yang ada di dalam Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena apa? Karena di dalam Pancasila ini dari sila pertama ke sila kedua dan 3, 4, 5 itu saling berkaitan dan tidak bisa terpisah-pisah.
karena sila ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik, di sini yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama yang berbunyi sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, dalam 4 pilar kehidupan bangsa Indonesia ini, dengan dorongan keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Pancasila ini, jadi di dalam sila yang pertama yaitu mengandung keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini itu dijelaskan menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan. Setiap orang mempunyai ketakwaan dan keimanan masing-masing. Dan keimanan dan ketakwaan itu sendiri dapat dilihat dari diri kita sendiri. Bagaimana cara perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu mencerminkan sebuah keimanan dan ketakwaan seseorang. Baik. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat ini dapat timbul secara sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Jadi dengan adanya Pancasila ini, maka kehidupan akan terarah akan struktur damai, sehat, dan bangsa ini dan negara ini akan mengalami keadilan. Nah, semangat Pancasila yang pertama ini hendaknya kita meyakinkan bangsa lain, bangsa Indonesia bersatu padu di bawah nilai keutuhan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam sila yang pertama ini hendaknya kita meyakini bangsa Indonesia itu bersatu padu di bawah ideologi bangsa Indonesia itu Pancasila. Jadi bangsa Indonesia ini harus bersatu padu, harus bersatu toleran. Kita harus bersatu di dalam negara ini, yaitu dengan adanya dasar negara atau ideologi negara yaitu Pancasila. Nah, di dalam Indonesia ini terdapat berbagai banyak agama, suku, ras, budaya, bahasa. Nah, bahkan masih banyak yang lainnya. Dan Indonesia ini termasuk wilayah kepulauan juga. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari perbedaan yang saya sebutkan tadi sangatlah penting kita harus bersatu. Kita tidak boleh menghina sesama warga Indonesia dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu, maka bersatulah, yaitu yang bernama bangsa Indonesia. Dan keragaman yang ada di Nusantara ini harus kita satukan di bawah wadah, yaitu warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dalam kerangka kewarganegaraan perlu dipersoalkan mengenai etnis, agama, ras, kulit, warna kulit, bahkan status sosial seseorang. Nah, kita tidak boleh memandang seseorang itu dari ras, suku, budaya, warna kulit, etnis, status sosial. Tidak boleh, karena bangsa Indonesia ini yaitu satu padu di dalam Pancasila. Jadi kita tidak boleh
membeda-bedakan suku mana, ras mana, warna kulitnya apa, dan status sosialnya bagaimana. Di sini kita sama-sama sebagai rakyat Indonesia, jadi kita harus saling bertoleransi terhadap sesama, kita harus merangkul sesama. Ya, kita tidak boleh berseteru dengan warga negara kita sendiri, karena itu tidak baik bagi negara kita. Maka akan jadi apa jika negara kita selalu berseteru dengan warga negaranya sendiri? Itu kan tidak baik didengarnya. Nah, semua orang itu kan memiliki kedudukan yang sama di negara ini, yaitu sebagai rakyat. Nah, sebagai rakyat itu, kita sebagai rakyat yang berdaulat di negara ini, kita itu satu status sosial, satu status, yaitu menjadi sebuah rakyat yang berdaulat di negara Indonesia ini. Jadi rakyat itu sangatlah penting bagi suatu bangsa, bagi suatu negara. Jika tidak ada rakyat, maka tidak ada wilayah. Kan ada tiga syarat wilayah, yaitu pemerintahan, negara, dan rakyat. Jika tidak ada rakyat, maka tidak akan ada negara atau wilayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sila yang pertama, kandungan sila pertama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, di Indonesia ini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat berbagai agama, contohnya agama Islam, Kristen, Konghucu, Protestan, Katolik, segala macam. Nah, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, di sini kita harus saling toleran sesama antar umat agama, karena toleransi itu sangatlah penting. Kita harus menjunjung toleransi dengan tinggi, karena dengan adanya toleransi ini akan terciptanya sebuah negara yang damai dan adil. Tidak ada perdebatan, tidak ada persoalan mengenai urusan agama segala macam. Kita harus bertoleran, kita harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama, karena perbedaan itulah yang dapat menyatukan kita di dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia yang didasari oleh ideologi, yaitu Pancasila. Baik, poin yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, poin yang kedua ini yang contoh yang bisa kita terapkan di dalam sehari-hari, yaitu saling tolong-menolong sesama manusia. Nah, manusia ini kan sebagai makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Namanya juga makhluk sosial, bukan makhluk individualisme. Kita ini makhluk sosial yang hidupnya selalu bergantung kepada orang lain. Jadi tidak mungkin kita apa-apa sendiri, pasti segala sesuatunya itu membutuhkan orang lain. Jadi menolong sesama manusia, sesama umat, sesama saudara itu wajib. Kita harus membantu sesama warga negara, apalagi yang membutuhkan pertolongan itu warga negara Indonesia sendiri. Kita harus bantu sebisanya kita. Tapi baik, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini contoh yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Nah, kita ini sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap tanah air. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, pemuda Indonesia. Kita harus bangga. Karena apa? Karena Indonesia ini wilayah yang luas, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita harus sebagai generasi muda harus melestarikan warisan budaya-budaya nenek moyang kita yang telah diberikan. Tidak boleh sampai punah
budaya-budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Kita harus lestarikan sebagai generasi muda, generasi bangsa. Kita harus melestarikan budaya tersebut, bukan malah melestarikan budaya asing dan meninggalkan budaya kita sendiri. Itu jangan ya. Lebih baik kita lestarikan budaya kita, bukan malah budaya asing yang kita lestarikan di dalam negara Indonesia ini. Baik, yang poin keempat yaitu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh yang dapat kita terapkan di sila keempat di sila keempat ini yaitu contohnya ketika kita mendapatkan suatu masalah dan kita tidak tahu cara memecahkannya itu seperti apa dan bagaimana caranya, maka di sini kita akan bahas. Kita memecahkan masalah itu dan tidak tahu caranya, kita harus melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Nah, di sila keempat ini nilai yang terkandung yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu dengan kita melakukan musyawarah bersama untuk mencari mufakat dan untuk kesejahteraan bersama. Di dalam musyawarah ini kita harus menerima lapang dada jika yang tidak suka maka dipilih yang lain, kita harus terima dengan lapang dada karena ini adalah keputusan bersama-sama. Jadi musyawarah itu sangatlah penting di dalam masyarakat. Dan kita tidak boleh melaksanakan kehendak lain yang sedang berdiskusi. Jadi kita tidak boleh melaksanakan kehendak yang lain jika kita sedang bermusyawarah. Kita harus menerima hasil musyawarah kita harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Karena apa? Karena ini kan sudah kesepakatan bersama. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada apa yang sudah terjadi ya, maka kita harus terima. Walaupun itu berat bagi kita, tapi kita harus menerimanya karena ini sudah menentukannya pakai cara musyawarah. Baik, sila kelima yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai yang terkandung di dalam sila kelima ini yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu contohnya bersikap adil dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Nah, kita ini sebagai generasi muda harus mempunyai sikap yang adil terhadap sesama lingkungan, masyarakat, keluarga. Kita harus memiliki jiwa yang adil, sifat yang adil sesama, karena keadilan itu penting ada di Indonesia. Karena keadilan itu dibutuhkan di dalam suatu pemerintahan dan di dalam suatu masalah, keadilan itu sangatlah penting. Maka di sini dijelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini harus berlaku adil, apalagi kita bangsa Indonesia harus berlaku adil. Baik, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, tapi apakah kalian tahu sih asal mula Pancasila ini berawal dari mana? Nah, awal mula Pancasila ini yaitu dari pidato rapatnya Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau mencetuskan yaitu nama Pancasila, dan Pancasila ini digunakan sampai sekarang. Pancasila ini diberi nama Pancasila ini oleh Bapak Proklamator yaitu Insinyur Soekarno. Baik, yang ketiga yaitu ada fungsi. Di sini ditulis ada 5 fungsi, yaitu yang pertama sebagai petunjuk atau cara bangsa Indonesia menyelesaikan persoalan sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Jadi fungsi Pancasila ini bisa menyelesaikan suatu persoalan bangsa Indonesia yang mencangkup
sosial budaya, ekonomi, bahkan politik juga bisa terselesaikan karena dengan adanya Pancasila ini. Yang kedua yaitu sebagai upaya dalam membentuk diri sesuai dengan kepribadian dan karakter atau ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kepribadian dan karakter ini sangatlah penting karena inilah yang membedakan karakter dan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri dan mempunyai kepribadian karakter tersendiri dibandingkan negara lain. Yang ketiga yaitu sebagai bangsa yang luas dan besar, memiliki ratusan adat dan budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal video, yaitu Indonesia ini bangsa yang luas. Nah, Indonesia ini negara kepulauan yang dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau, besar wilayahnya, dan bahkan terdapat ratusan bahasa yang bisa kita pelajari. Yang keempat yaitu sebagai konsep dan cita-cita dasar bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempunyai konsep dan cita-cita dasar agar negara ini maju. Kita harus mempunyai konsep dan cita-cita dasar tersendiri untuk membangun sebuah generasi muda emas. Ini harus mempunyai konsep. Di dalam hidup kita harus mempunyai konsep, karena kalau tidak ada konsep maka hidup kita tidak akan teratur. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia karena apa? Karena di Indonesia ini banyak berbagai ras, suku, adat, budaya, bermacam-macam perbedaan yang dijadikan satu di dalam wadah yaitu Pancasila. Nah, sebagai alat yang mempersatukan perbedaan tersebut yaitu Pancasila yang mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia ini. Baik, yang keempat terakhir itu ada contoh. Di sini tertulis 1. Menghormati orang yang berbeda agama dan menjalankan ibadahnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, toleransi antar agama itu sangatlah penting. Jadi kita harus menjunjung tinggi toleransi terhadap agama yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Kita tidak boleh membedakan teman dari segi kekayaan, dari segi sosial, dari segi yang lainnya lah. Kita harus berteman dengan siapa saja, yang penting teman itu baik bagi kita, udah cukup. Dan yang ketiga itu menjaga ketertiban umum di dalam masyarakat. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia, kita harus menjaga ketertiban umum yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah sudah memberikan fasilitas umum untuk masyarakat, contohnya seperti halte, jalan. Kita harus merawatnya dengan baik, bukannya kita merusaknya. Karena fasilitas umum itu sangatlah penting bagi masyarakat. Yang keempat itu selalu menolong orang yang terkena musibah. Nah, kita kan sebagai bangsa Indonesia ini kan kita harus saling tolong menolong, kita harus saling menolong orang yang kena musibah, yang sedang susah, kita harus saling tolong menolong. Dan yang terakhir yaitu memiliki rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebagai bangsa Indonesia ini, kita harus mempunyai bangga dan cinta terhadap tanah air. Contohnya kita cinta terhadap tanah air dan bangga yaitu kita lebih menyukai produk-produk lokal dibandingkan produk-produk luar negeri. Kita harus menyukai produk buatan kita sendiri, yaitu buatan Indonesia. Kita harus melestarikan produk-produk yang ada di dalam negeri ini, bukannya kita malah menyukai produk-produk luar negeri gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang baik dan kurang jelas atau kurang paham. Mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Baik, sebelum penutup saya akan menutup presentasi ini karena
waktunya sudah 25 menit saya berbicara di dalam video ini. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Teguh Saputra, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustianing Nurjati Rahayu. NIM saya 2008 202004. Kelas HES 1A. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pancasila. Apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila? Sebelum kita menjelaskan tentang materi yang saya akan bahas, sebaiknya kita perlu tahu dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama itu sendiri artinya itu dari dua Sanskerta. Yang pertama, panca itu artinya 5, dan sila itu prinsip atau asas. Pancasila sendiri itu merupakan rumusan dari pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik ya, lanjut. Kita lanjut materi kita. Aku di sini mau jelasin negara Pancasila. Baik, kita lanjut. Saya di sini akan menjelaskan tentang negara Pancasila sebagai negara kebangsaan. Poinnya itu ada 3. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sejarah penyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Poin yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Agustus dini hari, Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta dibawa oleh perwira peta atas Prakarsa Pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, yaitu markas Kompi Peta, agar kedua pemimpin bangsa itu dapat merumuskan pemerintah Republik Indonesia, karena rakyat menyerbu kota Jakarta untuk melucuti Jepang. Terus pada malam harinya itu para pemimpin kembali untuk rapat PPKI ya. Namun PPKI itu dilarang oleh Jepang karena sejak tanggal 14 Agustus 1945 Jepang yang kalah perang dapat perintah dari sekutu untuk pertahankan status quo dan tidak boleh ada perubahan ketatanegaraan. Sejak malam 16 Agustus 1945 semua janji-janji Jepang itu dibatalkan untuk kemerdekaan Indonesia ini. Untuk lebih memajukan bahwa PPKI itu sebuah badan yang bersifat nasional ya. Terus anggotanya itu berjumlah 21 kurang lebih jadi 27 orang. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut
harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda atau warga sipil pro-Belanda. Hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Adapun detik-detik proklamasi menjadi pentingnya itu menuju kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kemudian proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pertama. Hingga akhirnya Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka yang melalui proklamasi. Ada begitu banyak peristiwa menjelang proklamasi menjadi warna dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mulai dari aksi penculikan Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda ya. Tapi maksudnya penculikan tersebut tuh agar segera disahkannya teks proklamasi tersebut gitu loh. Terus ada perumusan naskah proklamasi, detik-detik proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dan oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, sehari sebelum menjelang proklamasi kemerdekaan, sekelompok muda itu terdiri dari Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Ya, yang sudah tadi dijelaskan ya, maksudnya penculikan itu bertujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjaga agar golongan tua diwakili oleh Soekarno, oleh Bung Hatta dan Ahmad Subarjo tak terpengaruh oleh Jepang. Sementara proklamasi sendiri itu akan dibacakan di Jakarta. Subarjo sendiri itu termasuk dari golongan tua, dengan Wikana dari golongan muda yang membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Pasca peristiwa Rengas Dengklok ya pada tanggal 16 Agustus 1945 tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Ibu Fatmawati dijemput oleh Mr. Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, yaitu Sudiro, sekitar pukul
17.00 waktu Indonesia Barat. Mewakili golongan tua, Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan Soekarno tiba di Jakarta itu pada pukul 23 atau jam 11 waktu Indonesia Barat. Tanpa menunda rombongan, langsung menuju Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah lebih dahulu menurunkan Ibu Fatmawati dan putranya di kediaman Soekarno, terus usai dibacakan naskah proklamasi itu disarankan, ini kejadiannya setelah disarankan Soekarno agar sama-sama menandatangani oleh para hadirin, baik golongan muda dan baik golongan tua, selaku wakil-wakil Indonesia. Soekarni yang dari golongan muda lalu mengusulkan agar teks proklamasi itu atau naskah proklamasi itu yang sudah diketik oleh Sayuti Melik cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang tadi itu poin pertama ya. Terus kita lanjut ke poin kedua. Sejarah penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu disusun dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Menjelang dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, di halaman rumahnya pada hari Jumat dibacakan teks proklamasi tersebut. Alamatnya yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Didahului dengan suatu pidato singkat. Dengan semangat persatuan, persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ini dapat diselesaikan oleh Muhammad Hatta bersama 4 anggota PPKI-nya, yaitu antara lain Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Mr. Kasuman Singodimedjo, dan yang keempat Mr. Tengku Muhammad Hasan. Semua tokoh yang beragama itu menyetujui dicoretnya 7 kata diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sendiri, Undang-Undang Republik Indonesia telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini pula, Presiden dan Wakil Presiden kita yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta, dan Maeda sempat menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk
membicarakan proklamasi. Tapi sayangnya Nishimura melarang Soekarno atau Muhammad Hatta untuk melanggar rapat PPKI terkait tentang kemerdekaan tersebut. Menyadari hal tersebut, keduanya tokoh penting tersebut sadar bahwa mereka harus melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Jadi itu ya hasil murni tangan Indonesia gitu. Adapun ini ya teksnya saya bacakan. Teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Muhammad Hatta. Dalam teks proklamasi tersebut yaitu memuat pernyataan tegas dan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam naskah proklamasi tersebut dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat yang terakhir itu disumbang oleh Muhammad Hatta. Lanjut, yang di sini adalah poin ketiga, yaitu tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur. Negara sendiri tidak memaksa dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, karena memang agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa seseorang untuk memeluk dan menganutnya. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah kepada agama yang atau kepercayaan yang dianutnya. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling asasi. Hak dan kebebasan itu sendiri merupakan pilihan pribadi masing-masing. Pilihan pribadi masing-masing manusia dan disertai tanggung jawab pribadi. Negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dari setiap warga negaranya. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, setiap orang harus memiliki agama dan melakukan semua kegiatan agamanya dengan baik dan benar. Namun kita juga harus tahu apa saja yang membantu terwujudnya kemerdekaan beragama di negara kita ini. Adapun contohnya yaitu yang pertama, adanya pengakuan yang sama dan sederajat oleh pemerintah terhadap setiap agama yang dipeluk oleh semua rakyatnya. Jadi pemerintah itu harus adil gitu loh. Yang kedua, semua pemeluk agama punya kewajiban, hak dan kedudukan yang sama di dalam negara dan pemerintah. Jadi harus sama rata gitu. Terus yang ketiga, adanya kebebasan
yang otonom bagi semua pemeluk agama dengan agama itu. Namun, apabila terjadi perubahan agama, orang yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menetapkan dan memilih agama yang diinginkan. Lanjut, yang poin nomor 4 yaitu adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan serta kegiatan keagamaan yang lain yang ada hubungannya dengan ekspektasi agama masing-masing. Jadi dapat disimpulkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Teks proklamasi disusun dan disetujui serta ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan didahului dengan video singkat. Ini juga dapat disimpulkan tentang kemerdekaan beragama di Indonesia itu negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan, yaitu sebagaimana dijelaskan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari ketiga itu adalah yang pertama ya, simpulan dari pertama, pada tanggal 16 Agustus Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh perwira peta atas prakarsa pemuda Rengas Dengklok Karawang, yaitu markas Kompi peta agar kedua pemimpin bangsa dapat memutuskan pimpinan pemerintah Republik Indonesia karena rakyat menyerbu kota Jakarta untuk melucuti Jepang. Yang saya sudah jelaskan tadi ya, ingin mempercepat tentang proklamasi dan pengesahan naskah proklamasi. Terus kesimpulan dari nomor 2, teks proklamasi, sejarah penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya adalah teks proklamasi disetujui dan disusun serta ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menjelang dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan Insinyur Soekarno di halaman rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan didahului dengan suatu pidato singkat. Yang ketiga, kesimpulan dari poin ketiga,
tentang kemerdekaan beragama di Indonesia, yaitu negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya, yaitu terdapat pada sila ke pertama, ke awal, nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Bambang selaku dosen saya untuk memenuhi tugas presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga beliau dan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.